Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan lanjutan. Di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan materi yang terkait dengan akuntansi keuangan pengantar, kemudian akuntansi keuangan menengah. Nah, saat ini kita masuk membahas mengenai akuntansi keuangan lanjutan. Referensi buku yang digunakan dari Ibu Dewi Martani dan dari Flight Beams edisi 13. Sesuai dengan RPS, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kombinasi bisnis yang diatur di dalam PSAK 22. Cukup banyak materi yang dibahas di dalam pertemuan pertama ini. Tetapi kita akan fokus pada kolom kelima mengenai akuntansi kombinasi bisnis, di mana nanti kita akan membahas mengenai pengakuan dan pengukuran aset yang diakuisisi. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai biaya transaksinya, di mana biaya transaksi ini adalah biaya yang terkait dengan proses akuisisi dan biaya yang terkait dengan penerbitan saham. Ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan itu adalah nilai yang dikeluarkan oleh investor pada saat mengakuisisi. Ya. Kemudian juga ada istilah goodwill. Ya. Nanti goodwill ini adalah selisih antara nilai imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar aset neto. Kemudian kita juga akan membahas mengenai pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Ya, kita akan melakukan pencatatan atas transaksi akuisisi, di mana entitas yang diakuisisinya itu bagaimana kalau dilikuidasi, ya, dan bagaimana kalau entitas yang diakuisisi itu tidak dibubarkan, ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai pembelian diskon. Pembelian diskon ini bertolak belakang dengan goodwill, ya. Jadi kalau pembelian diskon ini nilai imbalan yang dialihkannya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai ekuitas, ya, atau nilai wajar aset netonya, sehingga menimbulkan adanya keuntungan pada saat akuisisi. Kemudian ada akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap ini akuisisinya tidak sekaligus, bertahap. Pertama mungkin 20% dulu, kemudian 30%, 40%, ya. Dan terakhir kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Ya, jadi nanti kita juga akan membahas semuanya ini di slide berikutnya. Nah, latar belakang terjadinya kombinasi bisnis, ada motivasi, ya, motivasi di mana karena perusahaan semakin besar dan perlu adanya pertumbuhan, ya, dan perkembangan usaha, ya, sehingga diperlukan adanya kombinasi bisnis. Perkembangan ini dapat terjadi melalui pertumbuhan organik dan anorganik. Ini ada istilah biologi, ya. Dan pertumbuhan organik ini artinya adalah pertumbuhan perusahaan secara natural akibat adanya peningkatan usaha dan pendirian usaha baru. Ya. Ciri-ciri adanya pertumbuhan organik ini pertama membutuhkan waktu agak lama ini, ya, dan adanya peningkatan pasar secara alami atau ekspansi usaha. Jadi ini lebih dilakukan secara internal, ya. Kalau pertumbuhan organik maka memerlukan waktu yang lebih lama, ya, karena memerlukan proses untuk melakukan perkembangan atau pertumbuhan usahanya.
Nah, kemudian kalau pertumbuhan anorganik ini adalah pertumbuhan perusahaan akibat akuisisi dan pembelian perusahaan yang sudah berjalan. Ya, jadi ini sifatnya lebih ke eksternal, jadi melakukan akuisisi ya atau perkembangan usaha itu dengan melibatkan pihak eksternal dengan tujuan biasanya supaya lebih cepat ya realisasinya. Ciri-ciri pertumbuhan anorganik ini perusahaan dapat membeli perusahaan lain yang telah menghasilkan produk tersebut. Gitu ya, jadi mengambil alih perusahaan lain yang sudah berjalan. Gitu ya. Kemudian dalam waktu cepat perusahaan dapat memperoleh hasilnya. Jadi anorganik di sini. Motivasi umum ini adalah dalam melakukan kombinasi bisnis ingin agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan berkembang. Semakin besar perusahaan, investor akan memperoleh pengembalian investasi yang semakin besar dari investasinya. Motivasi spesifiknya adalah menjadikan entitas lebih besar lagi dan juga menghindari terjadinya pengambil alihan oleh entitas lain dan juga merupakan sinergi sumber daya yang dimiliki dan kompensasi yang diterima ini dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Jadi makin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan kompensasi yang lebih besar juga. Itu ya. Kemudian akan meningkatkan rasa kebanggaan bagi entitas. Nah, keuntungan adanya kombinasi bisnis ini diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham melalui proses sinergi dalam kombinasi bisnis. Jika nilai entitas sebelum bergabung 5 dan 3, itu ya, maka hasil kombinasi bisnisnya harus mampu menghasilkan lebih dari 8. Itu ya, istilahnya seperti ini. Jadi penggabungannya itu ingin menghasilkan lebih dari penggabungan usaha tersebut. Ya, jadi kalau biasanya 5 plus 3 itu 8, dengan adanya kombinasi bisnis itu ingin memberikan hasil lebih dari 8. Seperti itu. Kemudian pengembangan bisnis. Pertama, ada pembentukan entitas baru secara internal dan ada pengembangan bisnis secara eksternal. Pembentukan entitas baru secara internal, di mana entitas membuka pasar lebih luas ya, dengan memperluas jaringan produksi. Kemudian bisa juga melalui mekanisme spin-off atau pemisahan satu unit atau divisi perusahaan menjadi entitas anak tersendiri. Setoran modal dari entitas induk berupa aset dari divisi tersebut yang dipisahkan. Contoh, Undang-Undang Migas tidak membolehkan usaha migas terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu perusahaan. Ya, jadi nanti ini ada contoh di slide berikutnya. Kemudian ada melalui restrukturisasi entitas pengendali. Kombinasi bisnis dilakukan oleh entitas anak yang dimiliki oleh satu entitas induk. Contoh, PTA memiliki entitas anak PTB dan PTC. Kombinasi bisnis dilakukan dengan menjual kepemilikan PTA pada saham PTC kepada PTB. Secara total tidak terjadi perubahan kepemilikan, ya hanya terjadi perubahan PTC yang awalnya entitas anak berubah menjadi entitas cucu. Ya, ini ada juga di slide berikutnya. Ya, nanti di sini ada perubahan kepemilikan, ya. Dan ada perubahan struktur kepemilikan saham antar perusahaan internal, ya, entitas pengendali. Ya, jadi kalau pembentukan entitas baru secara internal ini lebih penekanannya itu pada secara pertumbuhan secara organik,
ya, karena secara internal. Kemudian untuk pengembangan bisnis secara eksternal, ini dilakukan dengan membeli atau mengakuisisi entitas lain di luar entitas. Ya, seperti tadi, ini adalah anorganik, ya, di mana perusahaan ingin melakukan secara instan, ya, ekspansi dari bisnisnya. Ya, ini fokus pada pembahasan bab berikutnya ini adalah pengembangan bisnis secara eksternal, ya. Oke. Nah, contoh mengenai pengembangan bisnis secara internal adalah spin-off, ya, Citylink dari Garuda Indonesia, di mana keputusan Garuda Indonesia memantapkan kemandirian bagi Citylink untuk menjadi maskapai penerbangan sendiri akan memberikan strategi pengembangan dan keuntungan bagi Garuda Indonesia dan Citylink sendiri. Proses spin-off ini akan memudahkan masing-masing manajemen Garuda Indonesia dan Citylink dalam mengelola bisnis penerbangannya. Garuda Indonesia dapat lebih fokus dalam pengembangan layanan penerbangan full services, sedangkan Citylink akan lebih berkonsentrasi pada layanan bisnis low cost carrier. Nah, aspek etika dalam kombinasi bisnis yang harus diperhatikan, di mana kombinasi bisnis ini harus mampu mengakselerasi pertumbuhan sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat, ya, dan menjadikan perusahaan besar sehingga struktur kepemilikannya menjadi rumit, yang biasanya kerumitan ini dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba yang merugikan pemegang saham. Ya, ini harus diperhatikan juga etika bisnisnya, tidak terjadi seperti kasus Enron, ya, di mana pembentukan special purpose entities-nya itu dimanfaatkan untuk menyembunyikan utang entitas, ya, sehingga tidak terlihat utang entitas yang sebenarnya. Silakan ini dibaca di artikel, ya, mengenai kasus Enron itu banyak. Ini merupakan salah satu contoh mengenai kombinasi bisnis dilihat dari aspek etikanya. Nah, kemudian jenis kombinasi bisnis, ya, ada 3 strategi bisnis. Yang pertama, kombinasi horizontal, kemudian kombinasi vertikal, dan konglomerasi. Kombinasi horizontal ini adalah penggabungan perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Ya, misalnya, PT A dan PT B sama-sama perusahaan tekstil bergabung menjadi perusahaan yang lebih besar. Ini akan membentuk sinergi yang lebih tangguh. Kemudian kombinasi vertikal, yaitu penggabungan 2 atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda untuk saling mendukung. Misalnya perusahaan produsen obat-obatan mengakuisisi perusahaan distributor utama obat-obatan. Ya. Penggabungan usaha secara kombinasi vertikal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman obat-obatan ke pasar. Jadi kombinasi vertikal itu ada sinergi antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan distribusi, ya, yang dapat mempersingkat proses pengiriman barang kepada konsumen. Kemudian ada strategi bisnis konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Misalnya perusahaan makanan mengakuisisi perusahaan sepatu, ya, dan juga pengakuisian ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ada pada lini usaha lain, ya, atau untuk mengimbangi perubahan penghasilan dari masing-masing produk lini, ya, produk lini usaha yang lain, gitu ya. Jadi kalau konglomerasi ini bisa
dari berbagai usaha bisnisnya ya bisa digabung. Oke, kemudian bentuk bisnisnya. Jadi berdasarkan bentuk hukum, ya kombinasi bisnis ini dapat diklasifikasikan. Ada yang namanya merger, kemudian konsolidasi dan akuisisi. Ya. Merger ini adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan penggabungan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisinya itu dibubarkan, serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Ya, jadi entitas yang masih berdiri akan menggabungkan aset dan liabilitasnya dengan aset dan liabilitas yang diakuisisi. Ya, jadi kalau merger ini pihak yang diakuisisinya ini adalah dibubarkan, ya, dilikuidasi, ya, sehingga muncul perusahaan yang mengakuisisi. Ya, jadi perusahaannya itu sekarang berdiri di bawah bendera perusahaan yang mengakuisisi, gitu ya, merger. Kalau konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Ya, jadi kalau konsolidasi ini penggabungan entitas, ya, di mana akan muncul entitas yang baru. Ya, jadi kalau B dan C digabung, ya, dan akan muncul entitas baru C. A dan B-nya dilikuidasi, ya, dibubarkan. Jadi untuk merger dan konsolidasi ini, entitas yang diakuisisinya itu keduanya sama dilikuidasi atau dibubarkan. Kemudian akuisisi ini adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri dan hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Ya, jadi kalau akuisisi ini pihak yang diakuisisinya tetap, ya, tetap berada di melakukan beroperasi, ya, di satu entitas, ya, hanya hak kepemilikannya yang diambil alih oleh pihak pengakuisisi, yaitu perbedaannya dengan merger dan konsolidasi. Ya, jadi kalau akuisisi ini pihak yang diakuisisinya tetap berada di dalam entitas tersebut. Jadi di sini pihak pengakuisisi akan menyusun laporan keuangan konsolidasi yang akan menggabungkan aset dan liabilitas entitas dari semua anak yang berada di bawah kendalinya. Ya, jadi yang melakukan pengendalian ini adalah pihak pengakuisisinya. Pada bagian selanjutnya, istilah yang sering digunakan ini adalah akuisisi, ya, mungkin yang lebih banyak digunakan pada istilah kombinasi bisnis ini adalah akuisisi. Ya, ini akan meliputi akuisisi aset dan liabilitas dan akuisisi saham. Nah, ini gambarannya. Ya, mungkin ini bisa lebih memperjelas penjelasan yang tadi. Ya, di mana kombinasi bisnis ini, ya, dibentuk dari merger, konsolidasi, ya, dan akuisisi. Jadi untuk merger ini di mana penggabungan badan usaha, ya, di mana salah satu perusahaan yang bergabung ini akan terus hidup dan mengambil alih semua aset dan liabilitas perusahaan lain. Jadi di sini yang mengambil alih itu adalah A, yang B-nya ini dibubarkan. Nah, ini contoh yang pernah terjadi di Indonesia
pada saat proses merger